warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar biologi bersama. Nah, sebelumnya izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Clarissa Ayu Aprilia. Kalian bisa memanggil kakak dengan Kak Clarissa ataupun Bu Clarissa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Kita tepuk fokus ya. Ikuti instruksi dari ibu. Jika ibu bilang tepuk fokus, maka kalian nanti gerakannya seperti ini. Tepuk fokus. Bila aku ingin belajar, maka aku harus fokus. Fokus, fokus. Yeay! Seperti itu ya. Ayo kita ulangi sekali lagi. Tepuk fokus. Bila aku ingin belajar, maka aku harus fokus. Fokus, fokus. Yeay! Nah, setelah kita tepuk fokus, diharapkan bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya, kenapa sih telur bisa berubah jadi ulat, kepompong, dan kupu-kupu? Kenapa ya? Seperti itu loh, biasanya ada lagu telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, perubahan itu juga bisa kita lihat pada tanaman kacang hijau. Yang mana awalnya tanaman kacang hijau itu awalnya kan biji. Terus biji itu berubah menjadi tanaman kacang hijau. Kemudian tanaman kacang hijau itu berbunga dan juga tumbuh menghasilkan biji lagi. Itu kenapa ya? Terus ada juga fenomena lain seperti bayi. Bayi yang awalnya dia kecil, kemudian bisa tumbuh besar dan bisa jadi orang dewasa seperti ini. Nah, itu kenapa? Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Oke, mari kita bahas. Oke, kita akan membahas mengenai apa itu pertumbuhan dan juga apa itu perkembangan. Oke, kita awali dengan membahas pengertian dari pertumbuhan terlebih dahulu. Pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume, dan juga massa tubuh pada makhluk hidup. Nah, sebagai contoh, jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, pasti sekarang badan kita itu sudah mengalami yang namanya pertambahan tinggi, pertambahan besar, dan juga berat badan kita naik. Nah, coba aja kalian pakai baju kalian yang udah 10 tahun yang lalu. Kira-kira masih muat gak? Nah, ketika baju kalian yang 10 tahun yang lalu itu udah gak muat, itu berarti apa? Berat badan kalian dan juga tinggi kalian itu naik. Nah, inilah yang dinamakan sebagai pertumbuhan. Kemudian, pertumbuhan ini dia itu sifatnya kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Artinya kalau pertumbuhan ini tuh bisa diukur dengan angka. Misal diukur dengan meteran lah. Tinggi kita misal 160 cm atau 155 cm. Kemudian berat badan kita berapa kilo? 55 kilo, 60 kilo, itu bisa diukur dengan angka. Kemudian apa sih yang terjadi ketika makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan? Ketika makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan, maka sel-sel yang ada pada tubuhnya itu akan mengalami pertambahan banyak. Ketika sel-selnya itu bertambah banyak, maka otomatis organ dan juga jaringannya itu
besar atau bertambah besar. Nah, perubahan ini tuh juga dapat diukur secara kuantitatif. Kemudian, selain dapat diukur, pertumbuhan pada makhluk hidup itu bersifat irreversible. Artinya apa irreversible itu? Yaitu artinya pertumbuhan itu tidak dapat balik seperti semula. Tidak mungkin kan kalian yang sudah bertambah tinggi itu akan kembali pendek lagi. Itu nggak mungkin. Dan jadi jangan ngarep kalian itu bisa berubah menjadi bayi yang imut lagi. Itu adalah sesuatu yang impossible atau tidak mungkin terjadi. Oke, kan tadi sudah bahas mengenai pertumbuhan. Lalu kita akan membahas mengenai perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Apakah dua-duanya sama? Apakah antara pertumbuhan dan perkembangan ini sama atau beda ya? Tunggu dulu. Ternyata ya kalau di biologi antara pertumbuhan dan juga perkembangan ini mempunyai arti yang berbeda meskipun keduanya ini sama-sama mengalami pertambahan. Akan tetapi kalau yang namanya perkembangan ini adalah proses pertambahan atau perkembangan menuju dewasa. Nah, kalau tadi kan pertumbuhan itu diukurnya secara kuantitatif. Nah, kalau perkembangan ini dia tidak bisa diukur secara kuantitatif, tetapi dia hanya bisa diukur secara kualitatif. Nah, sebagai contoh nih ya, ketika dulu adik kita baru lahir nih, kan masih bayi. Nah, dulu adik kita itu tidak bisa ngomong. Nah, kemudian lama-kelamaan adik kita ini tumbuh menjadi balita. Nah, kemudian pada usia 3 tahun, 4 tahun, nah dia tuh sudah bisa ngomong. Nah, inilah yang namanya perkembangan. Jadi, dari bayi yang awalnya nggak bisa ngomong, kemudian sudah bisa tumbuh menjadi anak-anak yang kemudian dia bisa ngomong. Tetapi, perkembangannya ini dia tidak bisa diukur dengan kuantitatif, dia hanya bisa diukur secara kualitatif. Seperti itu. Terus, kira-kira apakah kita ini sebagai manusia akan mengalami pertumbuhan secara terus-menerus? Gimana ya? Nah, jawabannya adalah kita tuh sebagai manusia punya batasan untuk dapat tumbuh. Nah, kalau rata-rata manusia itu hanya dapat tumbuh mentok itu sampai usia 25 tahun. Nah, coba kita perhatikan, orang tua kita, kakek kita, nenek kita kan sudah tidak pada masa pertumbuhan seperti itu. Nah, begitupun dengan makhluk hidup lain seperti tanaman atau hewan, dia juga mempunyai batas-batas tertentu untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian kalau kita itu sudah berhenti untuk tumbuh, maka kita itu bisa dikatakan sebagai manusia yang dewasa. Nah, pada manusia dewasa, kalau laki-laki itu cirinya adalah sudah tumbuh jenggot atau tumbuh kumis. Nah, kemudian kalau pada perempuan itu bisa ditandai dengan bentuk tubuhnya berubah, seperti payudaranya membesar, pinggulnya membesar, dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya sih dalam biologi itu ketika kita itu sudah tumbuh dewasa itu bisa diartikan bahwa kita itu sudah siap untuk mempunyai keturunan, yang mana kita itu sistem reproduksinya sudah berfungsi dan sudah siap untuk menghasilkan keturunan. Kemudian kalau pada manusia, contohnya nih pada perempuan, nah itu kalau dia sudah dewasa, dia sudah siap reproduksinya, itu bisa ditandai dengan sudah menghasilkan sel telur, atau bisa ditandai dengan menstruasi. Kemudian kalau pada tanaman itu bisa ditandai dengan dia itu sudah bisa berbunga. Nah, kalau pada hewan itu bisa ditandai dengan dia itu sudah bisa beranak atau dia tuh sudah bisa bertelur. Seperti itu. Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri masing-masing, yang mana ciri-ciri antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu tidaklah sama.
Kemudian suatu hal penting yang harus kita ingat adalah antara pertumbuhan dan juga perkembangan itu adalah suatu proses yang berbeda. Jadi tidak sama antara pertumbuhan dan perkembangan itu. Nah, akan tetapi keduanya antara pertumbuhan dan perkembangan ini berlangsung secara bersamaan. Nah, coba kalian perhatikan teman-teman kalian. Semuanya nggak ada yang sama, pasti ada perbedaan. Kan teman sekelas kita tuh ada yang putih, ada yang hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, kemudian ada yang tinggi, ada yang pendek, dan perbedaan lain sebagainya. Kemudian pasti kalian tuh pernah mikir, kenapa ya aku nggak kayak dia? Kenapa ya aku beda? Kayak tingginya dia bisa segitu, tinggiku kok cuma segini. Nah, kalian itu pernah mikir. Nah, ternyata seperti itu tuh ada hal-hal yang memengaruhi kenapa kok tinggi kita berbeda dengan dia. Nah, itu ada beberapa faktor yang memengaruhi ternyata ya. Faktor-faktor ini itu berasal dari dua sumber. Nah, yang pertama ada faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, kedua faktor ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam, sedangkan kalau eksternal itu dia faktor yang berasal dari luar. Nah, faktor internal sendiri itu dibedakan menjadi dua. Nah, kalau faktor internal itu kan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada gen dan yang kedua adalah hormon. Nah, coba deh. Kalian pernah lihat gak ada atlet basket ataupun atlet renang, dia itu tubuhnya tinggi-tinggi. Kalau kalian pernah mengamati sih ya. Dan sementara kita, misal kita udah rajin olahraga nih, rajin renang, rajin basket, rajin lain sebagainya, tapi kok tubuh kita nggak tinggi-tinggi. Nah, itu ternyata ada beberapa faktor yang memengaruhi, salah satunya adalah gen. Nah, gen ini berpengaruh karena gen ini merupakan faktor pertumbuhan. Nah, gen ini mengendalikan pertumbuhan sebesar 60-85% pada pertumbuhan tiap orang. Nah, gen tiap orang ini tuh berbeda-beda. Nah, kita itu yang berasal dari Asia ya, itu biasanya memiliki tubuh yang lebih pendek dibanding dari mereka yang berasal dari Eropa. Kalau dari Eropa itu tubuhnya tinggi. Ya, itu emang karena apa? Karena gen kita itu udah berbeda dengan orang-orang Eropa, seperti itu. Nah, di tanaman pun sama, gen pun pada tanaman sangat berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu selain gen adalah hormon. Nah, ketika kita pada masa pertumbuhan, itu ada hormon yang memengaruhi pertumbuhan kita, yaitu namanya adalah human growth hormone. Nah, hormon ini akan merangsang pertumbuhan fisik dan juga jumlah hormon ini harus pas pada tubuh kita. Ketika hormon ini jumlahnya itu terlalu sedikit, maka tubuh kita itu akan menjadi kerdil. Kemudian kalau kebanyakan ya, maka tubuh kita itu akan menjadi terlalu besar atau raksasa, atau nama kerennya itu adalah gigantisme. Nah, ini juga nggak baik ya. Jadi hormon pertumbuhan itu harus pas. Kemudian pada tanaman juga banyak sekali hormon-hormon yang memengaruhi pada tanaman. Contohnya ada apa? Ada auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, kemudian ada etilen dan lain sebagainya. Nah, kalau pada tanaman ini lebih lanjut akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, lanjut ya. Selain ada faktor internal, ternyata tuh ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang berasal dari luar. Nah, salah satu yang berpengaruh itu ada yang namanya nutrisi atau makanan. Semua makhluk hidup itu pasti butuh yang namanya makan. Nah, makanan ini kan berasal dari luar tubuh, bukan berasal dari tubuh kita sendiri. Nah, waktu kecil tuh ibu kita sering menyuruh kita untuk makan buah-buahan, sayur-sayuran, protein, makanan-makanan yang bergizi yang lain. Nah, itu tuh ternyata ada alasannya.
Nah, ibu kita menyuruh seperti itu karena makanan itu ngaruh banget sama pertumbuhan kita. Nah, contohnya kalau di tumbuhan nih, ada juga yang memengaruhi selain makanan, itu ada cahaya. Nah, ketika tumbuhan ini mendapatkan cahaya, maka tumbuhan ini dapat melakukan fotosintesis. Tetapi ketika tumbuhan ini tidak memperoleh cahaya, maka tumbuhan ini tidak dapat memproduksi makanan atau tidak dapat berfotosintesis. Nah, ketika tumbuhan tidak dapat berfotosintesis, maka lama-kelamaan tumbuhan ini akan mati. Nah, seperti itu. Selain nutrisi, ada juga apa? Kalau pada tumbuhan itu faktornya banyak ya, ada suhu, kelembapan, kemudian aerasi, dan juga lain sebagainya, dan pastinya dia dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih mengenai apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan itu. Nah, sekarang kira-kira apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Nah, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, perbedaannya bisa dilihat kalau pertumbuhan itu dia bersifat secara kuantitatif, kalau perkembangan dia sifatnya adalah kualitatif. Kemudian yang kedua, kalau pertumbuhan itu terlihat dari keadaan fisik, kalau perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan. Kemudian kalau pertumbuhan dia tadi terlihat memiliki batasan usia. Kemudian kalau perkembangan dia tidak terbatas oleh usia. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, kalau pertumbuhan itu bersifat irreversible atau tidak dapat balik, sedangkan kalau perkembangan ini bersifat reversible atau dapat balik. Dan yang selanjutnya, kalau pertumbuhan itu dipengaruhi oleh pembelahan sel tubuh, sedangkan kalau perkembangan itu dipengaruhi oleh pengalaman. Oke, untuk selanjutnya kakak meminta adik-adik semua mengerjakan soal yang ada di link di bawah ini. Nanti setelah semuanya selesai mengerjakan, kakak akan menunjuk beberapa siswa untuk mengirimkan hasil dari pekerjaannya di grup WA dan akan kita bahas secara bersama-sama. Dan sebelum mengerjakan, jangan lupa untuk petunjuk pengerjaannya dibaca terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kakak akhiri, kakak mau tanya nih, tadi kita sudah belajar materi apa saja? Oke, betul sekali. Tadi kita sudah belajar mengenai pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, faktor-faktor apa saja sih yang berpengaruh. Kemudian, kita juga bisa menyimpulkan perbedaan apa sih dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Nah, dan sebagai tugas akhir, silahkan besok sebelum UTS, kalian melakukan praktikum dan amati proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau. Nanti untuk petunjuk praktikum dan juga laporan praktikum akan ibu share di grup WA. Oke, sekian dulu pembahasan materi pertumbuhan dan perkembangan ya. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan secara lebih lanjut lagi. Kita akan lebih detail mengenai bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, bagaimana pertumbuhan perkembangan pada hewan, dan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pokoknya akan lebih seru lagi ya pembahasannya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, kemudian lebih rajin lagi belajarnya ya. Oke, kita akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.